Dari ruang kerja ini, saya akan mengajak Anda untuk berbicara tentang resonansi cerita tutur, tidak hanya di belahan dunia, tapi juga di Nusantara itu sendiri. Banyak movement-movement yang semua memiliki mata rantai. Kita tidak hanya berbicara mengenai soal mitologi, tapi juga kita akan berbicara tentang nilai-nilai dari kehidupan. Ada bahasa, ada seni, ada agama, ada ekonomi, ada politik, hingga budaya. Semua menjadi hal yang sangat menarik dan semua berlangsung hingga saat ini. Folklore oleh sebagian orang masih dianggap kumpulan mitos-mitos yang tidak memiliki pijakan akademis. Maka kemudian Cornelis Kesbenten, bukunya yang berjudul Sejarah Filsafat Yunani, mengatakan bahwa mitologi mendahului filsafat, maka timbulnya filsafat adalah sebuah mitos. Mitos sesungguhnya merupakan ikhtiar manusia untuk mencari jawaban-jawaban atau mencari pertanyaan-pertanyaan tentang alam. Maka baru abad ke-6 orang mencari jawaban itu dengan pendekatan rasional. Logos menggantikan mitos, maka lahirlah sebuah ilmu pengetahuan dari mitos dan hasanah sastra lisan yang berkembang kemudian di masyarakat-masyarakat etnik. Lahirlah beberapa teori di dunia seperti Madhab Finlandia yang ditulis oleh Arne Thompson, kemudian The Singer of Tales yang ditulis oleh Milman Perry dan Albert Belot. Kemudian di Indonesia ditulis yaitu tentang studi sastra lisan Yosef Yapitau. Kemudian sejarah Afrika ditulis oleh Jan van Sina yang sumber-sumbernya melalui tradisi lisan. Sejarah yang ditulis atau sejarah yang berlandaskan dari sumber tradisi lisan itu akan melalui tahapan-tahapan yang cukup ketat dan akurat, melalui metodologi, tidak asal kemudian bahwa sumber yang berasal dari lisan kemudian selesai kemudian dicatat sebagai sumber, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti sebagai rujukan dan pijakan dari teori-teori mitologi yang sudah saya sebutkan tadi. Barangkali saya akan membaca tentang Madura dalam konteks secara mitologi, asal-usul Madura dimulai sejak kapan dan dari mana